Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat walaupun pembelajaran jarak jauh. Untuk perkuliahan kali ini, kita akan bahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan. Adapun outline dari perkuliahan kali ini, yang pertama, teori pertumbuhan ahli ekonomi klasik, teori Schumpeter, yaitu peranan pengusaha dalam pembangunan, teori Harold Domar, syarat untuk mencapai pertumbuhan steady growth, dan terakhir teori pertumbuhan neoklasik, menentukan peranan berbagai sumber pertumbuhan. Teori-teori pertumbuhan ahli ekonomi klasik itu terdapat dua golongan. Jadi dibedakan dua. Yang pertama, golongan klasik yang merupakan ahli-ahli ekonomi yang mengemukakan analisisnya sebelum tahun 1870, diantaranya yaitu Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Golongan yang kedua adalah golongan neoklasik. Ini melakukan analisisnya di atas tahun 1870. Di antaranya ada Kurt Major, Alfred Marshall, Leon Walras, dan Knut Wicksund. Kedua golongan ekonomi klasik tersebut, baik kaum neoklasik ataupun golongan klasik, itu merupakan ahli yang lebih banyak mencurahkan perhatian kepada sifat-sifat kegiatan masyarakat dalam jangka pendek dan sangat sedikit sekali menganalisis masalah pertumbuhan ekonomi. Jadi kekurang perhatian ahli-ahli tersebut itu terutama disebabkan oleh cara pandang mereka yang sepertinya diwarisi dari pendapat Adam Smith yang mempunyai keyakinan bahwa mekanisme pasar akan menciptakan suatu suasana yang mengakibatkan perekonomian akan berfungsi secara efisien. Jadi pandangan ini selanjutnya disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi walaupun berjalan secara perlahan akan selalu berjalan dengan lancar dan teratur. Jadi tergantung dari mekanisme pasarnya. Itu. Jadi makanya golongan neoklasik ini sangat sedikit sekali memperhatikan masalah-masalah dari pembangunan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik tersebut di dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan terutama mengenai sebab-sebab perkembangan ekonomi dalam jangka panjang dan bagaimana corak proses pertumbuhannya itu berbeda-beda. Jadi cara pandang mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita coba mengurai pandangan-pandangan kaum klasik mengenai persoalan pembangunan. Dan di sini kita coba memilih dari beberapa ahli ekonomi klasik yang terkemuka. Teori ekonomi klasik yang pertama akan kita bahas dari pandangan Adam Smith. Jadi Adam Smith ini dikenal sebagai pelopor ilmu ekonomi dan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan pentingnya kebijakan laissez-faire. Nah, ini kebijakan yang sifatnya memberikan kebebasan maksimal kepada para pelaku dalam perekonomian untuk melakukan kegiatan yang disukainya dan meminimalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Terus
selain itu, dalam buku yang dia tulis yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation, Smith banyak menganalisis masalah pembangunan. Jadi tulisannya itu lebih ke analisis sebab-sebab berkembangnya ekonomi suatu negara. Dan menurut pandangan Smith, kebijakan laissez-faire atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Smith berpendapat bahwa faktor yang menentukan pembangunan itu perkembangan penduduk. Menurut Smith, perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Jadi penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan meningkatkan tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Jadi sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Dan pendapat Smith mengenai corak proses pertumbuhan ekonomi itu Smith sampaikan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif. Jadi misalnya nih pasar berkembang, pembagian kerja dan spesialisasi juga akan terjadi, dan kemudian akan menimbulkan kenaikan produktivitas. Jadi secara langsung, apabila sudah ada pasar, terus proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif. Ya, kenaikan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perkembangan tersebut dan perkembangan penduduk dari masa ke masa bersama-sama dengan kenaikan pendapatan nasional akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak. Smith juga menyampaikan bahwa spesialisasi yang bertambah tinggi dan pasar yang bertambah luas akan menciptakan teknologi dan pengadaan inovasi atau pembaharuan. Maka perkembangan ekonomi akan berlangsung lagi, dan dengan demikian dari masa ke masa pendapatan per kapita akan terus bertambah tinggi. Jadi akan terus meningkat menurut pendapat dari Smith. Jadi pandangan Smith mengenai pola proses pembangunan yang sangat optimis, seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa menurut Smith kan jika pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif. Nah, ini pandangan ini bertentangan dengan pendapat Ricardo dan Mill yang mempunyai pandangan lebih pesimis tentang akhir dari proses pembangunan dalam jangka panjang. Kedua ahli ekonomi klasik ini berpendapat bahwa dalam jangka panjang, perekonomian akan mencapai stationary state, yaitu keadaan di mana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Tadi kan menurut Smith, perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi karena perkembangan penduduk itu akan memperluas pasar. Nah, sedangkan menurut Ricardo dan Mill, perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat justru akan memperbesar jumlah penduduk hingga menjadi 2 kali lipat dalam waktu satu generasi. Ini akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah. Jadi pada tingkat ini pekerja akan menerima upah yang sangat minimal, yaitu upah hanya mencapai tingkat cukup hidup. Jadi upah yang diterima oleh tenaga kerja hanya cukup untuk hidup. Seperti itu. Ricardo juga menyampaikan bahwa pola proses pertumbuhan ekonomi itu yang pertama adalah jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam relatif cukup banyak. Sebagai akibatnya, para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Karena pembentukan modal tergantung kepada keuntungan,
maka laba yang tinggi akan menciptakan tingkat pembangunan modal yang tinggi pula. Nah, ini yang akan mengakibatkan kenaikan produksi dan pertambahan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, sesudah tahap tersebut, karena jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan bertambah, maka upah akan naik. Dan kenaikan upah ini mendorong pertambahan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan adalah tanah yang mutunya lebih rendah. Karena mutunya rendah, akibatnya hasil tambahan yang diciptakan oleh seorang pekerja akan menjadi semakin kecil karena lebih banyak pekerja yang digunakan. Dengan demikian, dengan terjadinya pertambahan penduduk yang terus-menerus, sewa tanah makin lama makin merupakan bagian yang cukup besar dari seluruh pendapatan nasional dan mengurangi tingkat keuntungan diperoleh oleh pengusaha, dorongan untuk mengadakan pembentukan modal menurun dan selanjutnya akan menurunkan permintaan atas tenaga kerja. Gitu. Jadi pertambahan penduduk yang terus-menerus, terus akhirnya orang lebih mengandalkan sewa tanah sebagai pendapatan nasional, juga akhirnya mereka juga mengurangi tingkat keuntungan pengusaha. Nah, ini yang akan menurunkan permintaan atas tenaga kerja. Nah, setelah 2 tahap sebelumnya, itu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu di mana tingkat upah akan menurun dan pada akhirnya akan berada pada tingkat yang minimal. Nah, pada tingkat ini perekonomian akan mencapai stationary state. Jadi di saat tenaga kerja memperoleh tingkat upah yang minimal, jadi upah yang mereka terima hanya cukup untuk hidup, untuk makan, ceritanya gitu ya. Nah, jadi tingkat perekonomian akan mencapai stationary state, begitu menurut Ricardo. Nah, pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi, kata Ricardo, karena sewa tanah yang tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan. Jadi kan tadi kan udah disampaikan bahwa lebih bergantung ke sewa tanah. Nah, lama-lama kan sewa tanah jadi tinggi. Nah, karena sewa tanah tinggi, akhirnya kan pengusaha tidak memperoleh keuntungan atau keuntungannya sangat minimal. Dari penjelasan teori sebelumnya, maka bisa kita simpulkan bahwa teori pembangunan kaum klasik dalam garis besarnya mengatakan pandangan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung kepada 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, dan tingkat teknologi yang dicapai. Yang kedua, pendapatan nasional suatu masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 jenis pendapatan, yaitu upah para pekerja, keuntungan para pengusaha, dan sewa tanah yang diterima pemilik tanah. Yang ketiga, kenaikan upah yang terjadi akan menyebabkan pertambahan penduduk. Yang keempat, peningkatan tingkat keuntungan merupakan faktor penentu besarnya pembentukan modal. Apabila tidak terdapat keuntungan, maka pembentukan modal tidak akan terjadi dan perekonomian akan mencapai tingkat stationary state. Yang terakhir, yang kelima, hukum hasil lebih yang makin berkurang berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan tanpa adanya kemajuan teknologi, pertambahan penduduk akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, akan tetapi menaikkan tingkat sewa tanah. Jadi menurut kesimpulan dari teori yang sudah dijelaskan, bahwa secara garis besar teori pembangunan dikemukakan seperti 5 yang sudah saya jelaskan tadi. Nah,
Kurva fungsi produksi ini dapat menunjukkan teori pembangunan ekonomi klasik. Sekarang kita lihat bahwa Y1 dan Y2 menggambarkan fungsi produksi hipotesis dari suatu masyarakat. Kedua garis tersebut menggambarkan hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat produksi nasional. Jadi masing-masing kurva tersebut menunjukkan hubungan antara kedua faktor tersebut, yaitu jumlah penduduk dan tingkat produksi nasional. Dengan asumsi tidak terdapat kemajuan teknologi, jumlah modal tetap, dan luas tanah yang digunakan tetap. Jadi berdasarkan pada fungsi produksi tersebut, proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam 4 tahap. Tahap pertama itu merupakan tahap di mana produksi marginal menjadi bertambah besar apabila penduduk bertambah. Tahap kedua adalah tahap di mana produksi marginal mencapai nilai maksimal dan mulai menurun jika penduduk bertambah. Tahap ketiga adalah tahap di mana produk marginal besarnya lebih rendah dari produksi per kapita. Batas antara tahap 2 dan 3 merupakan tingkat pembangunan di mana pendapatan atau produksi per kapita mencapai nilai yang maksimal. Sedangkan batas antara tahap 3 dan 4 adalah tingkat pertumbuhan di mana pendapatan nasional atau produksi nasional mencapai tingkat yang paling maksimal. Dan pada tahap 4, produksi total mengalami penurunan dan semakin lama semakin kecil. Pada tingkat ini, pendapatan per kapita sudah jauh lebih rendah daripada pendapatan per kapita maksimal yang dicapai pada batas tahap 2 dan 3. Nah, pada akhirnya tingkat stationary state akan muncul, yaitu pada waktu produksi per kapita hanya cukup untuk hidup dan pada tingkat subsisten. Selain menggunakan fungsi produksi di slide sebelumnya, proses pembangunan juga bisa ditujukan menggunakan gambar ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat garis MR yang menunjukkan nilai produksi tambahan yang diciptakan oleh seorang pekerja yang baru. Nah, terus berlakunya hukum hasil lebih yang makin berkurang menyebabkan nilai MR bertambah rendah apabila jumlah tenaga kerja yang digunakan bertambah besar. Nah, di sini juga terdapat garis AR yang menunjukkan nilai pendapatan rata-rata. Apabila dalam masyarakat jumlah tenaga kerja sebesar ON, nilai produksi tambahan yang diciptakan tenaga kerja terakhir, yaitu tenaga kerja ke N adalah NQ, dan dengan demikian tingkat upah adalah OU1, pendapatan nasional sebesar ONQP1. Dan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, di mana ONAU1 merupakan seluruh upah pekerja dan U1AQP1 merupakan keuntungan perusahaan dan sewa tanah. Sedangkan apabila dimisalkan OU2 adalah tingkat upah subsisten, maka OM merupakan jumlah pekerja pada waktu tingkat stationary state. Dan pendapatan nasionalnya sebesar OMRP2. Jadi dalam keadaan tersebut, para pengusaha tidak memperoleh laba sama sekali. Berarti U2 BRP2 seluruhnya merupakan sewa tanah yang diterima oleh tuan tanah. Ahli ekonomi klasik lainnya yang membahas mengenai masalah pembangunan adalah John Stuart Mill.
Jadi Mill berpendapat bahwa spesialisasi atau pembagian pekerjaan akan meninggikan keahlian pekerja, memperbaiki organisasi produksi, dan mendorong dilakukannya inovasi sehingga akan meningkatkan tingkat produktivitas dan memperlancar pembangunan ekonomi. Ini sejalan dengan pendapat dari Adam Smith. Mill juga mempunyai pendapat yang sama dengan Ricardo mengenai proses pembangunan. Jadi menurutnya bahwa berlakunya pertambahan penduduk secara terus-menerus sedangkan luas tanah terbatas menyebabkan kegiatan ekonomi berlangsung menurut hukum hasil lebih yang makin berkurang. Jadi Mill berpendapat bahwa jika penduduk terus-menerus bertambah, pembangunan ekonomi akan mengalami kemunduran dan pada akhirnya akan mencapai stationary state. Yang berbeda, pendapat penting dari Mill pada analisis pembangunan ekonomi adalah analisisnya mengenai peranan faktor-faktor bukan ekonomi terhadap pembangunan. Jadi ada peranan dari faktor-faktor bukan ekonomi terhadap pembangunan, yaitu kepercayaan masyarakat, kebiasaan berpikir, adat istiadat, dan corak institusi yang ada. Jadi Mill berkeyakinan bahwa faktor-faktor tersebut merupakan faktor penting yang menyebabkan ketiadaan pembangunan di Asia dan meramalkan bahwa faktor-faktor tersebut akan mengundurkan permulaan pembangunan di daerah tersebut untuk beberapa generasi mendatang. Teori berikutnya adalah teori Schumpeter. Nah, ini Joseph Schumpeter itu mengenalkan teori mengenai pembangunan ekonomi. Pertama kali dia tulis pada bukunya yang berjudul
The Theory of Economic Development yang diterbitkan pada tahun 1911. Pertama kali ditulis dalam bahasa Jerman dan pada tahun 1934 buku tersebut diterbitkan dalam bahasa Inggris. Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi terutama diciptakan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif atau golongan entrepreneur. Jadi teori Schumpeter lebih menekankan kepada peranan pengusaha dalam pembangunan. Golongan entrepreneur yang dimaksud yaitu golongan masyarakat yang mengorganisasi dan menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan masyarakat. Jadi golongan ini yang menciptakan inovasi atau pembaharuan dalam perekonomian. Pembaruan-pembaruan yang dapat diciptakan oleh para pengusaha tersebut dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, memperkenalkan suatu barang baru. Terus yang kedua, cara baru atau penggunaan cara baru dalam memproduksi barang. Yang ketiga, memperluas pasar suatu barang ke daerah-daerah yang baru. Itu juga disebut pembaharuan. Yang keempat, mengembangkan sumber bahan mentah baru. Jadi bahan bakunya dari bahan baku baru, inovasi baru. Dan terakhir yang kelima, mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan dan industri. Dalam menjelaskan proses pembangunan yang berlaku, Schumpeter mengasumsikan bahwa perekonomian tidak terjadi perkembangan. Jadi asumsinya dalam perekonomian tidak terjadi perkembangan. Dengan demikian, perekonomian berada pada keadaan tidak berkembang atau stationary. Maksudnya adalah keadaan dalam perekonomian tersebut tidak terdapat perkembangan penduduk, tidak terdapat penanaman modal baru, dan perekonomian menghadapi masalah pengangguran. Itu yang diasumsikannya oleh Schumpeter. Jadi Schumpeter berpendapat bahwa terdapat kemungkinan untuk menciptakan pembaharuan yang menguntungkan, yang akhirnya akan tercipta tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi. Setelah perkembangan tersebut berlangsung, pada masa berikutnya akan terdapat depresi dalam perekonomian tersebut dan akan membentuk keseimbangan yang baru. Keseimbangan yang baru dibentuk tersebut akan lebih tinggi dari tingkat keseimbangan sebelumnya. Itu menurut Schumpeter tentang proses pembangunan ekonomi. Dalam menjelaskan proses pertumbuhan jangka panjang, Schumpeter meramalkan proses pertumbuhan dalam sistem kapitalisme. Dia berpendapat bahwa proses pertumbuhan tersebut pada akhirnya akan menciptakan suatu keadaan tidak berkembang atau stagnasi. Tetapi keadaan tidak berkembang tersebut tidak seburuk yang digambarkan oleh kaum klasik. Jadi kalau menurut pendapat Schumpeter, keadaan tidak berkembang tersebut merupakan keadaan tidak berkembang pada tingkat perekonomian yang tinggi dan bukan pada tingkat pendapatan yang sangat rendah seperti yang dikemukakan oleh ahli ekonomi klasik. Menurut Schumpeter, dengan adanya kemajuan-kemajuan ekonomi akan terjadi perubahan dalam masyarakat yang akan menghapuskan peranan para pengusaha. Jadi mereka bukan lagi golongan masyarakat yang akan menciptakan pembaharuan dalam perekonomian, perubahan-perubahan yang sangat mengurangi peranan para pengusaha itu dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, perkembangan ekonomi akan menyebabkan kegiatan pembaharuan dan pengembangan teknologi menjadi peristiwa yang rutin.
Jadi udah biasa gitu kan. Tugas mengembangkan hal tersebut akan dilakukan oleh orang-orang yang khusus ditugaskan untuk melakukan hal tersebut. Biasanya itu adanya di divisi penelitian dan pengembangan kalau di perusahaan-perusahaan. Dengan demikian kegiatan pembaharuan merupakan kegiatan yang rutin yang dilakukan oleh seluruh perusahaan besar. Terus yang kedua, pembangunan ekonomi akan menghancurkan rangka dasar institusional sistem kapitalisme, yaitu modernisasi akan menciptakan perusahaan-perusahaan raksasa yang dipimpin oleh pemimpin perusahaan profesional. Dan akhirnya, pembangunan ekonomi akan menyebabkan sistem politik dan pemerintah yang menjadi dasar sistem kapitalisme, yaitu sistem kerajaan atau tuan tanah, mengalami kehancuran dan digantikan oleh sistem pemerintahan dan politik yang dikuasai oleh saudagar, pemilik modal, dan industrialis. Itu pendapat dari Schumpeter. Nah, di samping ketiga faktor penting di atas, terdapat pula faktor lain yang akan membantu kehancuran kapitalisme, yaitu timbulnya kritik terhadap sistem sosial yang ada. Jadi kritik tersebut terutama datang dari para cendekiawan yang jumlahnya berkembang dengan sangat pesat sebagai akibat dari perkembangan pendidikan. Jadi peningkatan ilmu pengetahuan, jumlah cendekiawan semakin tinggi. Nah, ini menimbulkan kritik terhadap sistem sosial yang ada. Di samping itu, dalam sistem kapitalisme akan tercipta pula persatuan-persatuan buruh yang akan menjadi rekan kaum cendekiawan untuk mengkritik dan menghancurkan sistem kapitalisme. Akhirnya faktor lain yang menghancurkan sistem kapitalisme adalah pengaruh dari perkembangan pemikiran rasional dalam kehidupan keluarga. Akibatnya keinginan untuk mengumpulkan harta bertambah lemah dan selanjutnya mengurangi keinginan para pengusaha untuk menciptakan pembaharuan. Jadi akhirnya menurut Schumpeter, proses pertumbuhan dalam jangka panjang itu keinginan para pengusaha untuk menciptakan pembaharuan semakin berkurang, begitu. Teori pertumbuhan Harold Domar ini merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi nasional dan masalah penggunaan tenaga kerja. Jadi, teori ini pada intinya menganalisis persoalan syarat apakah atau keadaan yang bagaimanakah yang harus tercipta dalam perekonomian untuk menjamin agar dari tahun ke tahun kesanggupan memproduksi yang selalu bertambah sebagai akibat dari penanaman modal pada tahun sebelumnya akan selalu sepenuhnya digunakan. Jadi dengan kata lain, teori Harold Domar pada hakikatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan menjadi mantap atau steady growth. Teori Harold Domar memperhatikan pembentukan modal dalam kegiatan ekonomi. Jadi dalam teori Harold Domar, pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Teori ini menunjukkan suatu kenyataan yang diabaikan dalam analisis Keynes, yaitu apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk menghasilkan barang-barang. Di samping itu, sesuai dengan pendapat Keynes, teori Harold Domar menganggap bahwa pertambahan dalam kesanggupan memproduksi ini tidak secara sendirinya akan menciptakan pertambahan produksi dan kenaikan pendapatan nasional. Harold Domar menyatakan bahwa pertambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh pertambahan dalam kapasitas memproduksi, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian,
walaupun kapasitas produksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan perekonomian tumbuh apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan masa sebelumnya. Jadi analisis Harrod-Domar bertujuan untuk menunjukkan syarat yang diperlukan supaya dalam jangka panjang kemampuan memproduksi yang bertambah dari masa ke masa akan selalu sepenuhnya digunakan. Untuk lebih jelasnya, teori Harrod-Domar dapat kita lihat seperti gambar ini. Fungsi S adalah fungsi tabungan. Terus karena teori tersebut mengasumsikan tingkat tabungan masyarakat adalah proporsional dengan pendapatan nasional, maka fungsi tersebut dimulai dari titik 0, dari titik O. Kemudian dimisalkan pula bahwa pada permulaan perekonomian telah mencapai tingkat penggunaan sepenuhnya barang-barang modal yang tersedia. Jadi tingkat tersebut ada di titik YS0 sama dengan Y0, di mana YS0 adalah jumlah keseluruhan kapasitas barang modal pada tahun permulaan dan Y0 adalah pendapatan nasional pada waktu tersebut. Nah, setelah itu penanaman modal harus mencapai sebesar tabungan pada tingkat kapasitas penuh dari barang modal. Maka I sama dengan S0. Penanaman modal ini akan menaikkan kapasitas barang modal pada masa berikutnya. Jadi menurut teori Harrod-Domar, penanaman modal sebesar I menyebabkan pada masa berikutnya kapasitas barang-barang modal bertambah sebesar delta YS sama dengan delta I. Di dalam gambar, kenaikan tersebut berarti kenaikan kapasitas barang modal dari YS0 menjadi YS1. Supaya kapasitas barang modal yang telah menjadi YS1 tersebut sepenuhnya digunakan, penanaman modal dalam tahun tersebut harus mencapai I ditambah delta I. Nah, yang jadi pertanyaan, dapatkah steady growth tetap diwujudkan? Jadi dari yang tadi sudah kita bahas, timbul pertanyaan, dapatkah suatu perekonomian yang sudah sangat maju selalu mencapai syarat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan sepenuhnya barang-barang modal yang terus-menerus bertambah dari masa ke masa? Atau dengan kata lain, dapatkah negara-negara maju mencapai tingkat penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi seperti yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan barang-barang modal secara penuh dari masa ke masa? Nah, dari sini banyak ahli ekonomi yang merasa tidak yakin bahwa hal tersebut dapat dicapai. Jadi ada beberapa ahli ekonomi yang menyatakan bahwa steady growth tidak dapat tercapai. Nah, tapi beberapa ahli ekonomi sesudah Keynes, terutama Harrod-Domar dan Hansen, berpendapat bahwa negara-negara industri akan mengalami stagnasi abadi atau secular stagnation. Jadi mereka yakin bahwa pada
tahap terakhir dari proses pembangunan di negara kapitalis, tabungan pada tingkat kapasitas modal penuh akan selalu bertambah besarnya. Di sini hipotesis terpenting yang menjelaskan mengenai sebab-sebab timbulnya stagnasi abadi dalam perekonomian yang sudah sangat maju dikemukakan oleh Hansen, di mana ia berpendapat bahwa tingkat penanaman modal yang selalu berada di bawah tingkat tabungan pada tingkat kapasitas barang-barang modal yang maksimal timbul sebagai akibat dari beberapa faktor. Yang pertama, berlakunya perkembangan teknologi yang bersifat menghemat modal. Jadi adanya perkembangan teknologi yang bersifat demikian menyebabkan rasio modal produksi bertambah kecil, dan berarti sejumlah modal tertentu akan menciptakan produksi yang lebih banyak dari semula, sehingga mendorong penurunan harga. Yang kedua, pertambahan penduduk yang sangat lambat. Jadi berbeda dengan pandangan ahli ekonomi klasik yang menganggap bahwa penduduk yang terus-menerus bertambah akan menghambat perkembangan ekonomi, Keynes dan pengikutnya termasuk Hansen menganggap penduduk sebagai perluasan pasar. Yang ketiga, berkurangnya frontier spirit, yaitu keinginan untuk mengembangkan daerah dan kekayaan alam yang baru. Faktor terpenting yang menimbulkan hal tersebut adalah berkurangnya daerah ataupun kekayaan alam yang dapat dikembangkan. Jadi hal ini timbul sebagai akibat dari perluasan daerah-daerah yang didiami dan digunakan, perluasan eksploitasi kekayaan alam yang telah dilakukan sejak revolusi industri, dan yang ketiga, pembangunan ekonomi di negara-negara barat sudah lama berkembang. Jadi menurut Hansen terdapat 3 faktor yang menyebabkan tingkat penanaman modal selalu berada di bawah tingkat tabungan pada tingkat kapasitas barang-barang modal yang maksimal. Dan sekarang kita coba lihat perbedaan antara teori neoklasik dengan teori Harold Domar. Di mana teori neoklasik itu didasari dari teori klasik. Sedangkan teori Harold Domar itu yang menjadi dasar adalah teori Keynes. Selain itu, pada teori neoklasik, permintaan masyarakat tidak menentukan laju pertumbuhan, tetapi tergantung pada pertambahan penawaran, faktor produksi, dan tingkat kemajuan teknologi. Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Harold Domar bahwa penanaman modal mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk menambah kapasitas barang modal dan untuk mempertinggi keseluruhan pengeluaran masyarakat. Perbedaan lainnya adalah nilai rasio modal produksi dapat mengalami perubahan menurut teori neoklasik, sedangkan menurut teori Harold Domar, nilai rasio modal produksi diasumsikan tetap. Sekarang kita coba lihat perbedaan teori pertumbuhan Harold Domar dan teori neoklasik melalui gambar grafik. Nah, pada gambar ini memperlihatkan fungsi produksi menurut teori Harold Domar dan fungsi produksi menurut teori neoklasik. Sumbu tegak menunjukkan jumlah modal dan sumbu datar menunjukkan jumlah tenaga kerja. Jadi sumbu X adalah tenaga kerja, sumbu Y-nya adalah jumlah modal. Dalam teori Harold Domar, fungsi produksinya berbentuk L, karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat produksi tertentu, atau modal dan tenaga kerja tidak dapat saling menggantikan satu sama lain. Untuk memproduksi barang sejumlah N1 diperlukan K1 modal dan L1 tenaga kerja. Dan apabila gabungan itu berubah, maka tingkat produksi juga berubah. Produksi sebesar N2 misalnya hanya dapat diciptakan apabila stok modal berjumlah K2.
Nah, sedangkan dalam teori pertumbuhan neoklasik, fungsi produksi neoklasik itu ditunjukkan oleh M1 dan M2. Dalam fungsi produksi yang demikian, suatu tingkat produksi tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai gabungan modal dan tenaga kerja. Jadi misalnya untuk menciptakan produksi sebesar M1, gabungan modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain adalah K3L3, K2L2, K1L1. Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah, tapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat produksi tidak mengalami perubahan. Di samping itu, teori ini juga menyatakan bahwa jumlah produksi dapat mengalami perubahan walaupun jumlah modal tetap. Misalnya, walaupun jumlah modal tetap sebesar K3, jumlah produksi dapat berubah menjadi M2, dan apabila tenaga kerja yang digunakan ditambah dari L3 menjadi L3 aksen, jelas dapat dilihat bahwa dalam teori pertumbuhan neoklasik, perubahan dalam tingkat produksi lebih mudah terjadi jika dibandingkan dengan dalam teori Harrod-Domar. Analisis yang dilakukan teori neoklasik itu sebenarnya mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya didasarkan pada fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, seperti kita lihat, fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu YT sama dengan TT, KT alfa, LT beta, di mana nilai T, alfa dan beta dapat ditaksir secara empiris dan diasumsikan bahwa alfa plus beta sama dengan 1, yang artinya bahwa nilai alfa dan beta akan mempunyai nilai yang sama dengan produksi marginal dari masing-masing faktor tersebut. Atau bisa kita simpulkan bahwa nilai alfa dan beta ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan pendapatan nasional. Dari fungsi Cobb-Douglas tersebut, kita coba turunkan, kita ubah menjadi persamaan logaritma Tolon yang kemudian kita diferensiasikan sehingga diperoleh persamaan yang jika disederhanakan menjadi RY sama dengan RT ditambah alfa RK ditambah beta RK. Dari hasil persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori pertumbuhan neoklasik, laju tingkat pertumbuhan yang dapat dicapai suatu negara tergantung kepada tingkat perkembangan teknologi, peranan modal dalam menciptakan pendapatan negara, dikalikan dengan tingkat perkembangan stok modal, dan peranan tenaga kerja dalam menciptakan pendapatan negara, dikalikan dengan tingkat pertambahan tenaga. Jadi intinya sumbangan terpenting dari teori pertumbuhan neoklasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi justru kepada kemungkinan menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris dan menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor dalam
menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jadi, teori neoklasik ini dapat menunjukkan bahwa antara 80-90% pertambahan pendapatan per kapita dalam perekonomian Amerika Serikat dalam satu abad, pertengahan abad ke-19 sampai abad ke-20, itu bukan bersumber dari kenaikan stok modal, tetapi dari perkembangan teknologi dan perbaikan kemampuan tenaga kerja. Jadi apa saja sih faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori klasik? Nah, tingkat dan laju pertumbuhan suatu perekonomian itu ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama, luas tanah, jumlah dan perkembangan penduduk, jumlah stok modal dan perkembangannya dari tahun ke tahun, dan yang keempat adalah tingkat teknologi dan perbaikannya. Dan sampai di manakah relevansi teori-teori pertumbuhan neoklasik yang dijelaskan sebelumnya untuk memahami masalah pembangunan di negara berkembang dan bentuk kebijakan pembangunan yang perlu dijalankan. Nah, ini jadi pertanyaan kita bersama. Sejauh mana sih sebenarnya relevansi teori-teori tersebut, gitu kan? Nah, sumbangan utama dari teori-teori tersebut dalam masalah pembangunan di negara berkembang menunjukkan tentang faktor-faktor yang menentukan pembangunan ekonomi dan sampai di mana pentingnya masing-masing faktor tersebut dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Itu di dalam hubungannya dengan memahami masalah pembangunan dan bentuk kebijakan pembangunan di negara berkembang, teori-teori pertumbuhan memberikan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, itu usaha-usaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi di negara berkembang akan dihambat oleh adanya jumlah penduduk yang sangat banyak dan perkembangannya yang sangat pesat. Jadi dengan adanya jumlah penduduk yang banyak dan berkembang sangat cepat, itu akan menjadi faktor penghambat pembangunan ekonomi. Terus yang kedua, perbaikan pada tingkat kecakapan dan pengetahuan penduduk dalam suatu negara memberikan berbagai sumbangan positif dalam menciptakan dan mengusahakan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan dalam pembentukan modal akan dapat mempercepat proses pembangunan. Begitu juga kemajuan teknologi yang digunakan dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Yang keempat, perbaikan teknologi yang digunakan biasanya hanya dapat dilakukan dengan mengadakan penanaman modal. Oleh sebab itu, seperti telah dikatakan, pembentukan modal yang paling ideal adalah pembentukan modal yang disertai perbaikan teknologi. Yang kelima, teori pertumbuhan klasik menyampaikan bahwa tanah dan kekayaan alam dapat juga menentukan tingkat dan lajunya pertumbuhan ekonomi. Ini artinya bahwa apabila tanah dan kekayaan alam belum sepenuhnya dieksploitasi, maka pengembangan faktor ini dapat memberikan sumbangan yang positif kepada usaha mempercepat pembangunan. Dan terakhir adalah para pengusaha yang inovatif. Ini sangat penting peranannya dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena semakin banyak pengusaha inovatif yang tersedia, makin cepat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Dengan demikian, salah satu usaha yang perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan adalah mengembangkan golongan usahawan dalam masyarakat dan mendorong mereka untuk melakukan penanaman modal. Bagaimana? Rasanya cukup ya untuk penjelasan mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Untuk pertemuan kali ini, saya ucapkan terima kasih karena kalian tetap semangat walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh, dan semoga kalian
sehat-sehat selalu, dan jangan lupa belajar untuk persiapan ujian akhir minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.